Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradhas siyami fi syahri Ramadan. Syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa dan sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya Allah sajalah yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tak bisa dihitung. Namun Allah secara istiqamah setiap saat senantiasa berikan nikmat itu kepada kita. Sebagaimana saat ini kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sarana nikmat yang begitu besar, yaitu kenikmatan panjang umur sampai dengan saat ini semata-mata adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan, sehingga dengan sarana nikmat itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkiprah, beramal lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diterima oleh Allah setiap amal-amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya sampai dengan akhir zaman kelak. Para pemirsa dan sahabat Gema Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita ingin sama-sama membacakan, merenungi dan sekaligus memaknai satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Baqarah 186. Ayat ini lanjutan dari ayat tentang puasa, yaitu ayat 183. Namun demikian yang kita yakini bahwa ayat ini mengajari kita sebagai orang-orang yang telah Allah layakkan menjadi orang-orang yang pantas diperintah untuk menunaikan ibadah saum selama 1 bulan lamanya, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, di penghujung ayat tentang puasa, Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 ini berkenaan dengan satu firman Allah yang menunjuk ajari kepada kita tentang keagungan, kedekatan Allah dengan hambanya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ada yang bertanya dari hamba-hambaku, kata Allah, kepadaku, maka sampaikanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah dekat. Dan jika di antara hamba-hambaku ada yang bertanya kepadamu Muhammad, maka jawab,
Aku adalah dekat. Fa inni qarib. Ini satu informasi dan sekaligus menunjuk ajari kepada kita untuk lebih memahamkan lagi pemahaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih yakin lagi bahwa Allah adalah lebih dekat. Bukan dekat sesama makhluknya, tetapi Allah gambarkan Allah Maha tahu segala apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu apa yang setiap kita berucap, bertutur. Dan Allah Maha tahu apa yang terbersit di dalam hati kita. Maka yakinlah setiap gerak langkah, ucap, dan gerakan apa yang kita lakukan, maka semata-mata diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi menunjuk, ajari kita supaya kita lebih yakin lagi bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Maka orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah tunjukkan dengan kriteria yang telah Allah jadikan sebagai parameter orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia, maka Allah tunjukkan di dalam surat An-Nur ayat ke-51 misalnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah, innama kana, sesungguhnya telah ada respon dari orang-orang yang beriman apabila Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, apabila Allah dan Rasulnya memerintah, dan apabila Allah dan Rasulnya melarang atas segala hal yang telah Allah tetapkan syariatnya, maka kemudian supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai hakim untuk memutuskan segala perkara yang ada dalam kehidupan ini, maka orang-orang yang beriman berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah ciri atau parameter orang-orang yang beriman yang layak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tugas menunaikan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Begitupun tatkala Allah memerintahkan saum di bulan Ramadan, hanya orang-orang yang beriman yang telah Allah layakkan untuk menerima tugas tersebut. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi orang-orang yang berimanlah yang layak untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala naik derajat, yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan derajatnya di pucuk tingkat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 183 berkenaan dengan kewajiban untuk menunaikan saum selama 1 bulan di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, seruan kepada orang-orang yang beriman saja. Apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan, melaksanakan perintah yang begitu besar. Perintah yang begitu agung. Di samping perintah tentang satu hal yang sesungguhnya melakukan sesuatu dihalalkan di siang hari. Tetapi ketika Allah perintahkan saum di bulan Ramadan, sesuatu yang halal dilarang pada siang hari untuk dilakukan, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi orang-orang yang beriman mampu untuk menunaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang layak diperintah untuk menunaikan saum di bulan Ramadan. Maka balasan dari Allah apa? Balasannya adalah la'allakum tattaqun. Ini satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus
Allah memposisikan orang-orang yang beriman di posisi yang tepat, di posisi yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka layak untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berkaitan dengan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasul, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku, kata Allah, maka sampaikan wahai Muhammad, fa inni qarib, bahwa aku adalah dekat. Nah, lanjutan dari ayat ini adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan da'watad da'i, permohonan, permunajatan orang-orang yang bermunajat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini satu janji. Janji dari yang maha benar, janji dari zat yang maha sempurna, yang maha tidak ingkar janji. Tidak seperti umat manusia. Kadang-kadang sedang butuh, kemudian berjanji kepada sesamanya, tapi suka diingkari. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar, zat yang maha halus, dan zat yang maha mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Oleh karena itu, ini sebagai sebuah bukti bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, sekalipun kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir, sama seperti kita orang-orang yang beriman. Mereka juga bermunajat, berdoa, ya, walaupun berdoanya kepada Tuhan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang maha mengatur, yang maha menciptakan atas segala sesuatu yang Allah telah tetapkan, Allah kabulkan hatta orang-orang yang tidak beriman. Tapi beda, orang-orang yang beriman, yang layak diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bermunajat, berdoa kepada Allah, selain itu bagian dari ibadah kepada Allah, juga orang-orang yang beriman akan beroleh satu pahala yang besar. Tatkala Allah kabulkan doanya di dunia, maka dijadikan sebagai sarana olehnya, sebagai bekal untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandalah pahala yang dilakukan oleh orang tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka berdoa, Allah kabulkan, Allah berikan apa yang mereka minta, tapi itu istidraj, tidak menjadikan kebaikan bagi dirinya. Karena tidak ada cantolan bagi mereka, tidak ada syarat yang menjadikan amal-amal yang dia lakukan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana mungkin jadi ibadah? Kepada Allah saja tidak yakin. Kepada baginda Rasulullah SAW tidak beriman. Kepada hari akhir tidak beriman. Kepada kitab Allah Subhanahu wa taala tidak beriman mereka. Bagaimana mungkin suatu kebaikan balasan kelak di yaumil akhir akan ditempati oleh mereka? Orang-orang selain orang yang beriman tempatnya udah jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini firman Allah. Ini terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim yang wajib kita yakini kebenarannya. Maka di mana orang-orang kafir itu berada? Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka telah Allah tempatkan di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Itu jelas. Maka ketika kita mentadaburi Al-Quran, orang-orang yang beriman sajalah yang mampu untuk mentadaburi Al-Quran. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinannya. Setiap hal yang terjadi di sekeliling kehidupannya itu dijadikan sebagai ayat-ayat kauniyah oleh orang-orang yang beriman, sehingga tatkala kejadian apapun yang ada di depan matanya dijadikan sebagai sarana untuk mempertebal dan untuk meningkatkan keyakinan. Ya Allah, betapa lemah manusia yang tidak ada daya dan upaya. Ketika Allah berikan bencana, ketika Allah berikan musibah, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bagi orang-orang yang
tidak diberikan kemampuan untuk mengimani atas Al-Quranul Karim, mereka mampu untuk berpikir, mentafakuri, mereka mampu untuk berpikir, ya Allah, ya Tuhan, ternyata alam ini begitu dahsyat, alam itu begitu agung. Masa kemudian langit yang begitu luas tanpa tiang, tapi mampu berdiri tegak. Pasti ada penciptanya. Mereka baru sebatas itu saja, ya diperbolehkan. Mereka mampu untuk berpikir tentang itu. Tapi kemudian tidak menjadikan tadabbur bagi dirinya. Ya tadabbarun al-Quran. Itu hak bagi orang-orang yang beriman saja. Sehingga setiap kejadian dikaitkan dengan ayat-ayat qauliyah dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayat kauniyah yang terdapat di dalam alam semesta. Nah, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah yang Maha mengabulkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Seruan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fal yastajibuli. Maka bergegaslah kalian semua untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah-perintah Allah, memenuhi segala hal yang telah Allah tetapkan menjadikan syariat dalam hidup kita. Yang kedua, wal yu'minu bi. Dan hendaklah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah kamu sekalian beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sangat layak dan pantas orang-orang yang senantiasa menjadikan setiap ayat-ayat Allah, setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, di hadapan kehidupannya, menjadikan sarana untuk lebih mempertebal kembali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak diibadahi, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas setiap hal yang kita lakukan selama di dunia. Dan bagi orang-orang yang beriman, di mana mereka tempatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari ayat dari surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka adalah surga, jannatun na'im, yang mengalir di bawahnya air-air yang penuh dengan kenikmatan yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah tempat kita kelak. Kenapa kita senantiasa optimis? Syaratnya mudah saja. Yang pertama, kita beriman, dan kedua, beramal soleh. Kapan waktunya? Saat kita hidup di dunia. Tidak lama. Paling banter usia 80 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Rasulullah SAW 63 tahun. Itulah sarana yang telah Allah siapkan. Kehidupan modal yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Selama dia hidup, selama nyawa di dalam dirinya masih melekat, maka selama nyawa belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula lah kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ibadah saat di rumah, ibadah saat di masjid, ibadah saat di majelis taklim, ibadah saat di kantor, di mana saja. Itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berada di dalam satu kantor, maka akad ijarah di tempat di mana kita bekerja, maka taatlah terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Sehingga ketika kita memaknai ini sebagai bagian dari sarana untuk ibadah kepada Allah, maka saat kantor, saat institusi tersebut menetapkan jam berapa masuk, kita tetap kemudian menepati waktu yang telah ditetapkan. Kapan kita istirahat, kapan kita pulang, kapan kita keluar. Apa saja yang telah diberikan, job apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk kita, maka laksanakan. Itu bagian dari sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa, sahabat Kema Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di mana saja, mari kita sama-sama kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la'allahum yarsyudun,
Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak kita harapkan, yang akan memberikan dan menunjukkan kebenaran dan akan membalas dengan kebenaran pula. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dari apa yang telah disampaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Al-Fakir senantiasa banyak kekurangan dan kesalahan, itu adalah semata-mata karena kekurangan Al-Fakir sebagai manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.